Nah, tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Kalau saya kira ini semua akan tetap dipengaruhi oleh keputusan dari ibunda-ibunda mereka. Bukan nggak suka kepada karakter Fujinya, bukan. Tapi lebih ke pertemuannya ini di saat yang nggak pas. Nah, kita akan lihat kalau per hari ini, akankah menikah atau tidak? Ya, kemungkinan menikahnya sangat besar dan sangat kuat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Celebrity Expose Trans 7 yang tayang setiap hari Senin hingga hari Jumat jam 17.15, jam 5:04 hingga jam 6 sore. Pastikan kalian menonton dan juga cek YouTube channel mereka. Kita akan bahas tentang hal yang masih hangat, trio yang menghebohkan. Sebenarnya ya trio yang selalu mereka. Fuji, Thorik, dan Alia. Jadi mungkin ini juga topik yang masih hangat. Mungkin seiring berjalannya waktu, kayaknya Alia dan Thorik semakin mesra dan semakin menunjukkan tanda-tanda keseriusan. Tetapi dari penglihatan Mas Denny sendiri, seperti apa sih kelanjutan hubungan antara mereka berdua? Yang pernah saya bacakan di beberapa konten dan beberapa teman wartawan itu adalah bahwa mereka ini memiliki perjodohan. Bisa saja cocok. Tetapi memang ya apapun ini dua orang yang masih sangat dipengaruhi, terutama Thorik ini dari keluarganya. Jadi nggak bisa melangkah sendiri. Dan Thorik di pihak laki-laki dia yang menentukan. Alia pun di sini sepertinya lebih mengikuti bagaimana layaknya orang timur, gimana cowoknya. Dan kalau kita lihat ya kedekatan mereka ini sesuatu yang kita boleh lihat Alia yang lebih bucin dibandingkan Thorik. Thorik yang masih mungkin belum bisa melupakan masa lalu, tetapi sering berjalannya waktu mereka berdua ini melihat banyak orang-orang yang juga menyetujui, yang otomatis ini juga menjadi sebuah pundi-pundi rupiah karena kontennya pasti akan ditonton, sehingga nggak ada salahnya kalau hubungan ini diteruskan. Nah, tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Kalau saya kira ini semua akan tetap dipengaruhi oleh keputusan dari ibunda-ibunda mereka. Reza Artamevia jelas di sini akan sangat mempengaruhi, dan yang kedua terutama adalah Ibu Lenggo Gede Faruk. Semua tergantung restu. Dua ibundanya ini tadi. Ya. Tapi kalau dari pihak laki-laki, ibundanya kan yang hubungan Thorik Sebelumnya, ini kan ya. keras banget. Ya, Kalau yang karena Thorik itu memulainya dengan salah, dengan pacaran. Ibunya kan nggak pernah mengizinkan anaknya ini berpacaran. Kalau mau berteman saja, kalau memang serius menuju ke arah ya yang direstui oleh agama Islam itu kan langsung menikah ya, nggak ada istilahnya pacaran. Dia serius mengenalkan ke keluarga dan sebagainya. Sedangkan di sisi yang lainnya kita tahu bahwa Fuji ini usianya muda dan dia nggak ingin buru-buru menikah. Nah, disinilah letak komplikasinya. Sehingga yang terjadi adalah ya sang ibu ini tadi menghindari bertemu dengan sang wanita. Terutama saat sang ibu kemarin memang lebih banyak di negara jiran kan, jadi nggak bisa berjumpa. Tapi kalau ditanya ya ibunya tetap baik lah, nggak suka. Bukan nggak suka kepada karakter Fujinya, bukan. Tapi lebih ke pertemuannya ini di saat yang nggak pas. kalau dengan Alia sendiri, kelihatannya pertama kali bertemu saja udah. Ya, karena Alia ini beda cerita. Kalau Fuji ini lebih ke backstreet, kalau Alia ini memang sudah jalurnya jalur ordal. Ordal, karena kan teman kecilnya Aurel. Atta juga merestui karena Aurel pasti sudah cerita. Sehingga kalau kita lihat sih mereka berdua ini semesta itu mendukung. Semesta itu artinya orang-orang di sekitarnya itu mendukung mereka berdua ini. Jadi nggak ada tahapan-tahapan seperti penjajakan dan perkenalan yang sulit, tahap-tahapan mengambek-ambekan seperti yang kalau di masa lalu kan kita tahu Fuji yang saat itu masih sangat muda dengan sikapnya dia dan sebagainya kan yang terjadi ya layaknya seseorang yang berpacaran dengan perbedaan usia itu tadi. Tapi ya ini sesuatu yang positif untuk Thorik yang memang tidak dibolehkan berpacaran. Thorik udah move on 100% atau belum lah, itu nggak perlu lihat pakai kartu, kita akan tahu. Terutama kalau kalian wanita, pasti akan tahu bahwa Thorik ini masih mungkin berharap bisa kembali kepada Fuji. Yang dilihat, akankah hubungan mereka ke depan seperti apa? Bisa,
Tapi memang perlu sebuah, kalau kita bilang itu, apa ya, cups ini tuh ada beberapa hal yang harus di-adjust atau di-tweak. Harus kalau gitar itu harus di-stem gitu loh. Nggak bisa dibiarkan berjalan dengan apa adanya. Perlu adanya sebuah engineering, diakal-akalin gitu, agar mereka ini bisa bersama. Kedepannya menikahkah atau tidak? Siapa nih? Alia dan Torik. Oke, Alia dan Torik. Sebelum saya menjawab, kita akan tahu bahwa kartu tarot itu seperti Google Map atau seperti Waze. Jadi saat kita menentukan, kita berangkat, di situ ada macet, jaraknya misalnya menuju kemacetan 5 kilo, bisa saja pas kita jalan ke sana kemacetannya terurai. Atau jalan yang tadinya itu lowong atau lengang, itu tiba-tiba pas nyampe sana ada kemacetan. Nah, kita akan lihat kalau per hari ini, akankah menikah atau tidak? Ya, kemungkinan menikahnya sangat besar dan sangat kuat per hari ini. Tapi kita kan nggak tahu, tiba-tiba nanti ada banyak hal yang akan mempengaruhi. Tapi kalau ditambah dengan kartu yang menunjukkan bahwa mereka ini berjodoh, ini sangat kuat kemungkinannya ada. Kalau untuk Fuji, akankah ketika Torik sudah benar-benar mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, akankah dia datang lagi? Kan biasa masa lalu selalu seperti itu. Yang pasti, kalau pernikahan Torik terjadi dalam 1 tahun dari sekarang, Torik akan menikah dengan hati yang belum 100% untuk istrinya. Jadi masih akan terkenang oleh Fuji. Berarti masa lalu masih... Oh, masih menjadi... Masih. Kapan Torik akan melupakan ini dan benar-benar keluar dari kondisi 2 pedang? Ini adalah saat dia nanti melihat Fuji ini sudah menikah. Dia akan mencoba merelakan hatinya. Tapi Fuji nikahnya kan masih lama. Kan kemarin Torik sama Fuji, orang langsung tahu, oh ini Torik Halilintar karena Fuji. Kalau dengan Alia, Torik makin bersinarkah atau malah justru? Yang ngomong bukan saya, tapi wartawannya loh ya. Jadi Torik terkenal karena Fuji. Oke. Tapi saya setuju. In a way, betul sekali, karena saya tahu Torik, tapi taunya tuh kayak apa ya? Kalau kita bilang itu sambil lalu gitu loh. Sekeluarga Halilintar mukanya kan hampir sama semua kan ya, gitu. Karena bapak dan ibunya pun wajahnya ya hampir mirip. Jadi saya dengar Torik, tapi nggak tahu yang mana, yang wajahnya yang mana, yang ukuran tubuhnya yang mana, yang karena kan adiknya yang mana kan. Nah, setelah sama Fuji saya baru tahu, karena memang yang akhirnya sangat mengangkat itu kita tidak mau, mau tidak mau kita bilang bahwa Fuji lebih terkenal. Nah, untuk saat ini, kalau saya kira saat dia sekarang bertemu dengan Alia, betul Alia ini lebih terkenal ya, karena anak artis dan terus temannya juga selebriti dari saat muda. Tapi Alia pun ini jenis anak muda yang memang low profile. Jadi nggak terus mereka ini kayak anak-anak muda lain yang pergaulannya sampai, kalau kita kemarin ingat kayak ada Cika yang dari TikTok itu ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat apa yang akan terjadi sama mereka, kalau menurut saya sih ini dua-duanya sama-sama diuntungkan. Jadi dua-duanya sama-sama dapat exposure. Torik yang udah keangkat dari Fuji, jadi kayak sama levelnya sama Alia. Betul. Tapi kalau Alia sama Fuji, ya saya nggak tahu dengan orang-orang ya, saya lebih tahu Fuji sih ya. Walaupun Alia dulu saya tahu, anaknya almarhum Aji Mas Said ada yang cewek lucu, rambutnya dulu masih agak ikal, itu namanya Alia gitu. Tapi saya nggak tahu pas gedenya jadi yang ini gitu, seperti itu. Sama kayak Aurel pas pertama kali muncul. Saya tahu kalau dulu KD ini punya anak yang dinamain berdasarkan film yang lagi tren banget, Titanic saat itu. Tapi saya nggak hafal Aurel ini yang mana gitu. Sampai akhirnya di usia keberapa waktu ada perceraiannya tuh saya lihat wajahnya ini sering dibanding-bandingkan dengan wajahnya Krisdayanti. Nah, dari situlah saya baru tahu Aurel itu. Kalau untuk Fuji sendiri, kita ke masa lalunya Torik, Fuji sendiri seperti apa sih Mas ini? Kedepannya makin bersinarkah ketika melepaskan Torik? Oke, Fuji. Seorang public figure yang selalu dianggap sebagai artis jalur duka. Nah, kalau kita lihat ke depannya, kalau Fuji tetap bisa mempertahankan eksistensinya seperti sekarang, dia ini karirnya akan bisa moncer. Tetapi jika dia tidak bisa mempertahankan atau sedikit saja dia keluar dari dunia entertainment, orang ini akan gampang banget untuk lupa karena tergantikan seseorang yang baru. Kalau seandainya mau kita sandingkan Fuji dan Torik ini tadi, saya kira mereka berdua ini memiliki satu, kalau kita bilang itu faktor yang sama. Torik terkenal karena abangnya, Fuji terkenal awalnya karena
Gala, kemonakan semata wayangnya ini tadi. Tapi saat ini Fuji itu sudah bisa diketeng gitu loh, nggak harus sepaket sama Gala. Bahkan sekarang ini lebih terkenal Fuji, dan memang kita sulit untuk membreakdown nilai-nilai apa membuat Fuji ini diminati oleh orang-orang. Nah, yang ditakutkan adalah saat Fuji ini nanti sudah menjadi lebih dewasa, ngomongnya nggak ceplas-ceplos, wajahnya udah nggak imut lagi. Apakah ini akan diikuti oleh penggemarnya yang juga semakin dewasa? Nah, hal seperti itu yang harus difikirkan. Tetapi kalau antara Torik dan Fuji, saya kira ya Fuji yang akan jauh lebih bersinar. Asmaranya sendiri, Mas, kan biasa cewek semakin bersinar, semakin asmaranya juga yang mendekat. Pasti banyak. Nah, kedepannya seperti apa? Fuji ini kalau menurut saya belum ketemu dengan seseorang yang dia bayangkan itu seperti idealnya. Bahkan saat dengan Torik pun dulu, Torik ini bukan cowok ideal versi Fuji. Saya melihat bahwa idealnya versi Fuji ini adalah cowok yang seperti ketiga kakaknya ya. Yang satu sudah almarhum, dua yang sisa ini tadi itu ya inilah yang dia lihat, cowok itu harus kayak abang gue ini tadi. Nah, Torik ini belum seperti itu. Bahkan kalaupun sekarang ini dia dengan Asnawi sekalipun yang sering dibicarakan, saya kira juga belum. Jadi kalau menurut saya sih, ini masih belum menemukan seseorang yang cocok dengan harapan dari Fuji. Dan saya kira di perjalanannya dia akan berteman dengan banyak pria. Tapi match nggak sih kalau bisa dilihat Fuji dan Asnawi? Ada matchnya, tapi Fuji tidak melihat Asnawi ini sebagai pria yang dia itu idealkan. Tapi kan wanita kebanyakan akhirnya menikah sama pria nggak ideal buat mereka. Ini nggak ideal bukan artinya, kadang-kadang kan ada yang, aduh aku suka banget cowok-cowok yang punya kumis sama jenggot. Tapi ternyata nikahnya sama yang, ya nggak terlalu lebat, tapi ya hidupnya baik-baik saja. Ya namanya seseorang usia masih di awal 20-an, punya harapan menikah dengan seorang pria dengan jenis seperti apa, ya semua wanita mengalami.